Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar sedikit informasi tentang dunia urban farming, pertanian, apapun itu. Intinya adalah kita bertujuan untuk menghijaukan lingkungan kita. Nah, berkaitan dengan urban farming atau penghijauan di sekitar lingkungan kita. Nah, kita sedikit akan bahas tentang alat-alat berkebun atau alat-alat pertanian. Nah, yang akan saya bahas di sini memang tidak mutlak atau tidak baku, tidak saklek bahwa alatnya harus itu, tergantung skala yang teman-teman lakukan dan jenis teman-teman melakukan budidaya atau melakukan penghijauan itu seperti apa. Oke, sebelum masuk ke alat-alat terlebih dahulu, sepertinya sedikit akan kita bahas tentang dua penggolongan ketika teman-teman akan melaksanakan kegiatan penghijauan. Jadi teman-teman sekalian, yang versi saya ketika memilah ini, saya pisah menjadi dua bagian. Pertama adalah langkah penghijauan dengan cara konvensional. Konvensional ini artinya teman-teman itu menggunakan media-media seperti tanah, kemudian sekam, baik itu sekam mentah atau sekam basah, sekam mentah atau sekam bakar. Kemudian intinya seperti media-media yang lain, media-media seperti yang tadi, selain ada sekam bakar, ada akar pakis gitu kan. Nah, ini saya masukkan ke dalam golongan penghijauan atau urban farming dengan cara konvensional atau secara biasa gitu kan. Nah, alat-alat yang akan kita bahas nanti apa aja yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua penggolongannya itu adalah teman-teman menggunakan cara hidroponik. Nah, hidroponik ini akan sedikit berbeda dengan yang pertama tadi, karena kalau untuk hidroponik itu mulai dari teknisnya itu berbeda. Karena hidroponik ini namanya hidro, menggunakan air sebagai media utamanya, dan pupuk atau nutrisi itu sudah terkandung di dalam air. Sementara media yang lain seperti sekam, hidroton atau yang lain itu hanya sebagai penunjang atau akar dari tanaman tersebut. Seperti kalau misal kita bandingkan antara sayuran daun dengan sayuran buah, contoh untuk pakcoy itu, pakcoy dengan cabai ini adalah dua tanaman yang bisa kita kembangkan atau tumbuhkan dengan cara hidroponik. Nah, ketika kita menggunakan cara hidroponik gitu kan, kalau untuk pakcoy tidak membutuhkan media yang terlalu banyak. Maksudnya untuk menahan akarnya ini nggak terlalu butuh media yang khusus. Cukup dengan kita beri sekam bakar, atau mungkin kalau saya sekam bakar mungkin, atau ada media tanam yang secara yang dijual di kebun, dijual di toko kebun, termasuk saya juga menjual media tanam. Cuman intinya untuk hidroponik ini, ketika kita menggunakan atau menghijaukan lingkungan kita dengan pakcoy, medianya tidak terlalu khusus. Tapi ketika kita akan menumbuhkan cabai dengan cara hidroponik, nah karena cabai ini apalagi jenis yang besar ya, tanamannya, nah itu akan menggunakan media khusus buat penahan di bagian akarnya. Kalau enggak, maka otomatis akan mudah rubuh kalau kena angin. Nah, itu adalah dua sistem ketika kita menggunakan melakukan penghijauan di lingkungan kita. Oke, teman-teman sekalian, yang akan saya tunjukkan ke teman-teman itu adalah alat apa saja yang dibutuhkan ketika kita melaksanakan tadi penghijauan di lingkungan kita. Nah, yang akan saya tunjukkan ke teman-teman itu adalah alat yang pertama mana tadi?
Nah, ini adalah alat yang sekop ya, sekop mini. Ini adalah alat pertama yang kita butuhkan ketika kita melaksanakan penghijauan dengan cara konvensional atau secara tradisional. Yang selanjutnya itu adalah ini. Ini adalah cangkul, teman-teman sekalian. Nah, cangkul ini akan kita pakai atau kita butuhkan ketika kita akan mencampur antara media tanam, kemudian sekam bakar, kemudian pupuk kandang. Misal contohnya kayak gini, kita punya tanah, kemudian ada sekam bakar, ada pupuk kandang. Nah, ini harus kita mix gitu kan. Nah, kalau misal untuk mencampurkan ini hanya 1 atau 2 polybag, mungkin nggak terlalu butuh cangkul ya. Tapi kalau misal kita mau membuat penghijauan, kemudian kita pakai banyak polybag ya, sekitar 5 lah. 5 itu sudah mulai kita butuh cangkul untuk mengaduk-aduk 3 komponen tadi. Kemudian yang ketiga, teman sekalian, ini kita butuh sprayer atau penyemprot. Kalau untuk urban farming atau di pekarangan seukuran segini itu sudah cukup gitu kan. Gunanya apa? Gunanya sprayer ini adalah kita pakai pertama untuk memberikan nutrisi mikro seperti pupuk daun, kemudian nutrisi mikro misal ya sejenis pupuk semprot, entah itu untuk buah atau untuk daun. Intinya sih yang butuh disemprot kita pakai sprayer. Oke. Selain nutrisi, kadang-kadang untuk penangkal hama kita membutuhkan penyemprotan ini untuk menyemprotkan pestisida ke tanaman kita dengan tujuan untuk merawat tanaman agar tidak dimakan oleh hama. Itu fungsi dari sprayer. Oke, teman-teman sekalian, itu adalah beberapa alat yang kita butuhkan ketika kita melaksanakan urban farming atau penghijauan di lingkungan kita. Oke, kita akan masuk ke penggunaannya. Oke, teman sekalian, kita mulai praktek ya. Ini kita punya media tanam. Ini kemarin sudah saya mix antara tanah, kemudian ada pupuk kandang, kemudian sekam mentah, sampai ini ada pupuk alami dari kotoran kucing, ada di sini. Oke, itu adalah bahannya. Kemudian bahan kedua adalah kita memiliki ini bunga sedap malam. Nah, ini adalah salah satu jenis tanaman hias yang akan kita pindahkan karena memang di sini sudah mulai tumbuh tunas baru dan butuh kita setelah ini kemarin berbunga, saatnya dipindahkan. Oke, selanjutnya alat kedua adalah yang saya sebutkan tadi. Kita butuh ini sekop mini. Kemudian ketiga adalah ini cangkul. Oke, teman sekalian, kita mulai ya. Untuk polybag-nya teman-teman bisa sesuaikan ya dengan jenis bunga atau tanaman yang akan dipindahkan, karena memang untuk polybag kita punya banyak opsi berapa ukuran yang kita pakai, banyak. Mana marknya?
satu polybag sudah. Oke, kita bersihkan dulu dari apa namanya untuk penghiasnya, kita angkat dulu. Karena kemarin ini fungsinya cuma aksesoris doang teman sekalian ya. Ternyata banyak juga batunya ya. Oh, ini nambah lagi teman-teman. Wih, ternyata nggak cuma dua, kita punya 1, 2, 3. Berarti oke, kita akan bongkar dulu yang ada di pot ini untuk kita pisahkan tunas-tunasnya. Kita bongkar di sini. Ini sebenarnya ya. Oke. Nah, kalau kita punya media tanam bagus teman sekalian, ini seperti ini ya. Jadi ketika kita membongkar yang ada di dalam pot itu tidak keras, jadi dengan mudah bisa dikeluarkan ke luar dan kita pilah atau kita pisahkan. Aisyah, Untuk ngucuk saja Aisyahnya. Aisyah, Badut, nih Aisyah. Itu tuh di situ. Oh, patah teman-teman sekalian. Ternyata banyak juga ya.
adalah tangkainya. Ini nanti sebenarnya kemarin ada bunganya tapi udah selesai umurnya. Sekarang kita pisahkan. Ini kita sisakan ada akarnya. Jika kita sisakan, banyak lebih dari 2 ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, banyak. Aisyah lagi ya. Awas lo. Buat YouTube, Bu. Nah, ini kalau untuk sudah malam kalau kita bongkar teman-teman sekalian, itu ada umbi pokoknya itu seperti ini. Ini sekedar pengetahuan tambahan aja. Jadi kita punya umbi pokoknya ini, dari sini akan tumbuh banyak tunas seperti pisang gitu kalau kita sisakan. Nah, kemudian pohon-pohon ini, anakan yang kecil-kecil ini itu yang tadi keluar dari tunas. Jadi kita sudah pisahkan, kemudian akan kita tanam di polybag dan di pot. Oke, saya butuh tambahan polybagnya karena ini lebih banyak dari perkiraan yang saya hitung tadi. Satu, kita punya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Itu adalah pengenalan tentang alat-alatnya. Jadi cangkulnya tadi kita pakai, kemudian ini nanti kita pakai ketika kita melakukan penanaman di polybag. Saya contohkan sekalian dulu deh. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan menanam satu dari sini. Nah, kalau kita lebih gampang ya emang seperti ini aja. Gitu, kemudian masukkan seperti ini, selesai. Nah, seperti ini fungsinya dari scope mini tadi. Kemudian yang tadi cangkul itu kita pakai untuk memasukkan media ke polybag atau untuk memix atau mencampur media tanam yang kita punya. Oke, saya cukupkan teman-teman sekalian untuk video kali ini. Terima kasih sudah mampir di channel Kebunpedia. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.